Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peranan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai pengantar materi, mari kita membahas sebuah jurnal internasional, Asian Politics and Policy Journal Grouping tahun 2018, di mana mengukur persepsi integritas pemilu Indonesia itu berada di indeks 57, berada di bawah Timur Leste. Berdasarkan pengukuran 11 indikator, untuk Indonesia, indeks merahnya berada pada 5 indikator. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih indeks 41, cakupan media indeks 53, dana kampanye adalah indeks yang terendah yaitu 33, pemungutan suara 56, dan pasca pemilu itu sebanyak 54. Dari indeks persepsi integritas pemilu yang masih rendah tersebut, menunjukkan integritas pemilu di Indonesia belum memuaskan. Sehingga perlunya peran masyarakat untuk andil dan turut serta dalam setiap tahapan pemilu atau pemilihan, guna koreksi dan perbaikan setiap tahapan. Peranan masyarakat dalam tahapan pemilu. Dibutuhkan masukan masyarakat dalam perencanaan program dan anggaran agar dapat direncanakan serta dilaksanakan secara efektif dan efisien. Masyarakat diharapkan memberikan masukan dalam penyusunan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu melalui uji publik agar linear terhadap undang-undang dan menegakkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Masyarakat diharapkan aktif memastikan diri, keluarga, dan warga setempat bila telah memenuhi syarat sebagai pemilih, hendaknya terdaftar sebagai pemilih dalam DPS maupun DPT, serta memastikan yang tidak berhak menjadi pemilih seperti di bawah usia 17 tahun pada hari H pemungutan suara dan atau belum menikah, anggota TNI Polri, pemilih ganda, meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili, warga negara asing untuk dicoret dari daftar pemilih agar daftar pemilih komprehensif, akurat, mutakhir, dan tidak disalahgunakan oleh oknum pada hari H pemungutan suara. Daerah pemilihan seharusnya mendekatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan wakilnya, sehingga pembangunan di dapil tersebut wakil rakyat dapat berkontribusi maksimal. Daerah pemilihan dengan prinsip demokrasi perwakilan dan representasi politik dari, oleh, dan untuk rakyat, mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, geografis, dan kompleksitas masalah. Wakil rakyat harus bisa leluasa untuk berkonsultasi serta mendengarkan kebutuhan rakyat di setiap dapil tersebut. Penentuan dapil merupakan representasi kehadiran rakyat dalam jabatan publik, di mana pemilih menentukan siapa yang mewakili mereka, kepada siapa menuntut akuntabilitas dan aspirasi kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memperhatikan dan memberikan masukan dalam penetapan dapil di setiap pemilu. Masyarakat diharapkan memberikan masukan terhadap kredibilitas calon, termasuk syarat administrasi, misalnya keaslian ijazah, dukungan pencalonan DPD dengan syarat dukungan IKTP, apakah dukungan tersebut sesuai dengan calon yang didukung. Juga mencermati caleg mantan terpidana korupsi dan atau kejahatan terhadap anak. Masa kampanye sangat panjang di mana peserta pemilu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program atau citra diri mereka.
Potensi pelanggaran di dalam masa kampanye sangat banyak. Politik uang, menjanjikan dan atau memberikan materi dalam bentuk uang, barang, jasa, selain bahan kampanye. Kampanye tanpa STTP, melibatkan pihak yang dilarang seperti anak-anak, ASN, TNI, Polri, memasang alat peraga kampanye atau APK, bahan kampanye di luar ketentuan, kampanye hitam dan hoax. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu di setiap tingkatan yang terdekat. Panwaslu kelurahan, desa, Panwaslu kecamatan, Bawaslu kabupaten kota, dan atau Bawaslu provinsi. Atau bisa juga melalui media online dan hotline yang disediakan oleh pengawas pemilu. Dana kampanye seringkali tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Pengeluaran real yang dikeluarkan setiap kampanye tidak dicatatkan secara benar dalam pelaporan. Potensi penyalahgunaan sumber daya negara atau dana asing sebagai modal kampanye. Dana kampanye juga menjadi potensi dugaan pelanggaran politik uang. Dan ini yang paling sering terjadi. Karena politik uang pasti tidak akan dicatatkan sebagai pengeluaran dana kampanye. Sehingga manipulasi laporan pun terjadi. Masyarakat diharapkan aktif memberikan laporan dalam setiap dugaan pelanggaran dana kampanye ini agar kontestasi berjalan secara adil di mana para negarawan berjuang setara dengan para hartawan. Masa tenang di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan, alat peraga kampanye harus sudah diturunkan, sangat rawan politik uang. Pada masa ini, C6 undangan memilih harus sudah dipastikan berada di tangan pemilih yang berhak. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran pada masa tenang kepada pengawas pemilu. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tahapan paling menentukan merupakan hari H demokrasi. Banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu, kampanye di masa tenang, politik uang, formulir C6 tidak terdistribusi, ketidakpatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS, penyelenggara yang tidak netral, kesalahan pemberian suara bagi pemilih yang pindah memilih, serta kesalahan penghitungan atau pencatatan dalam formulir C1 hologram dan C plano. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk peduli mengamati dan melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada pengawas TPS. Karena tahapan ini pada pemilu serentak sangat melelahkan, bahkan sampai harus diulang karena kesalahan prosedur. Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK memiliki potensi dugaan pelanggaran yang besar, yaitu manipulasi suara karena politik uang atau transaksional. Ketidakpatuhan prosedur rekap di tingkatan kecamatan, misalnya rekapitulasi yang terbuka terbatas, meminimalisir pantauan masyarakat. Dibutuhkan kepedulian masyarakat untuk memantau perjalanan hasil pungut hitung di TPS agar tidak ada kecurangan pada saat rekapitulasi, baik di tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten kota, provinsi, nasional, sampai dengan penetapan hasil pemilu sesuai tingkatannya. Peranan masyarakat dalam tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Peranan masyarakat yang diharapkan dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kurang lebih sama, karena potensi dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan juga memiliki kesamaan prinsip, dan masyarakat mampu melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu seperti syarat usia, pendidikan, dan non-partisan diharapkan bergabung menjadi penyelenggara pemilu baik badan permanen di KPU maupun di Bawaslu sampai tingkatan kabupaten kota, serta badan ad hoc di tingkatan kecamatan sampai tingkat TPS. Pendaftaran pemantau pemilu di Bawaslu, sedangkan pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU. Masyarakat diharapkan menjadi pemantau pemilu maupun pemilihan. Demikian pembahasan materi ini, semoga bermanfaat dan dapat mencerahkan kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.